Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas, yakni mengenai tugas jurnal dari mata kuliah Inovasi Teknologi Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Farhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, yakni saya Muhammad Ali dengan NIM 41200443 dari Prodi Sistem Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Di jurnal kali ini saya akan menyampaikan sebuah jurnal dengan judul Proses Implementasi Teknologi Informasi dengan cara penguatan cyber security di era Society 5.0 pada keamanan nasional Indonesia. Oke, tanpa berterus lama lagi, kita masuk. Sebelumnya ini saya mempresentasi dari PPT, tapi lebih lengkapnya ini kita langsung ke ke jurnalnya saja, jadi teman-teman, biar teman-teman lebih jelas. Oke. Nah, ini judulnya Proses Implementasi Teknologi Informasi dengan Cara Penguatan Cyber Security di Era Society 5.0 pada Keamanan Nasional Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ada landasan teorinya, ada juga mengenai metode penelitian yang saya gunakan, ada juga langsung hasil dan pembahasan. Lalu saya akan menyampaikan sebuah daftar pustaka atau kesimpulan yang sudah saya buat, yang sudah saya rangkum biar teman-teman ini lebih mudah memahami dari jurnal yang sudah saya buat tadi. Yang pertama ini saya akan menyampaikan sebuah abstraknya. Abstrak dari jurnal saya ini saya buat sedetail mungkin dan saya buat semudah mungkin dengan bahasa yang sederhana, biar Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa bisa cepat memahaminya tanpa bertele-tele. Oke, kita masuk abstrak. Di abstrak ini saya menyampaikan bahwa teknologi sudah merambah ke segala aspek, baik di aspek pendidikan, baik di aspek pemerintahan, baik di aspek ekonomi, sosial, budaya. Jadi teknologi ini sudah masuk merambah di segala aspek kehidupan manusia tentunya. Bahkan setiap hari kita kemana-mana pun sudah membawa teknologi. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu teknologi yang sudah berkembang di masyarakat kita. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ini sudah namanya teknologi. Nah, oke. Jadi di abstrak ini saya menyampaikan untuk teknologi ini mempunyai dua dampak. Dampak yang pertama yakni dampak positif, yang kedua yakni dampak negatif. Dampak positif sudah bisa kita rasakan tanpa kita jelaskan. Teman-teman sudah memiliki sebuah pandangan atau perspektif mengenai dampak positif dari kemajuan teknologi. Contohnya, kita semakin mudah mengakses data informasi yang tersebar di dunia maya. Contoh keduanya, kita semakin mudah mengetahui suatu pengetahuan tentang ada beberapa hal. Misalnya, kita lebih mudah memahami materi yang kita dapatkan dari kuliah. Lewat apa? Ya, lewat kemajuan teknologi. Kita bisa browsing, kita bisa surfing di dunia maya. Tetapi teman-teman, kemajuan ini kita juga memiliki dampak negatif yang cukup signifikan. Nah, dampak negatif ini sudah saya rangkum di jurnal ini. Contohnya, dampak negatif ini lebih maraknya serangan cybercrime atau juga peretasan di dunia maya. Teman-teman kan pernah mengalami kan, ada beberapa akun sosial kita atau akun sosial orang lain itu
dirtas. Nah, sirtasan ini juga memiliki dampak yang cukup parah kalau di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena akibat ulah cybercrime tadi atau peretasan tadi, banyak data-data yang dirugikan atau banyak instansi atau banyak lembaga yang dirugikan. Oke. Untuk metode penelitian ini, kita atau kami ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan analitik, yakni dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dari penelitian sebelumnya. Jadi data-data sekunder lainnya atau dari data yang sebelumnya. Oke. Untuk hasil penelitian ini kita bisa sampaikan bahwa kita tidak jauh dari yang viral tahun kemarin, jadi mengenai COVID-19. Karena gara-gara COVID-19 tadi banyak yang jadi tren keamanan cyber. Oke. Di jurnal ini saya sampaikan bahwa si cybercrime tadi atau kejahatan tadi, peretas tadi itu memanfaatkan keresahan masyarakat sebagai celah untuk melancarkan berbagai serangan. Contohnya dari phishing, ransomware atau kebocoran data. Nah, contohnya dari kebocoran data ini ada 2 toko online yang tidak asing lagi di telinga kita, yakni ada Tokopedia dan Shopee. Itu mengalami kebocoran data, kalau kurang lebih itu ada sekitar 1 jutaan. Itu mengalami kebocoran data, di mana data tersebut dimanfaatkan oleh si peretas tadi untuk digunakan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, akhirnya banyak muncul kegiatan kejahatan tersebut, teman-teman. Nah, dampaknya dari kebocoran data tadi, banyak user yang dirugikan seperti itu. Tetapi di jurnal yang sudah saya tulis ini ada beberapa cara atau strategi keamanan di mana ini bisa meminimalisir dampak negatif dari kemajuan teknologi tadi. Contohnya yang pertama ada capacity building, yang kedua ada pembentukan undang-undang misalnya, yang ketiga ini ada peningkatan sumber daya manusia. Jadi manusia ini diberikan pengetahuan atau diberikan sebuah penjelasan mengenai bagaimana dampak dari kemajuan teknologi ini agar lebih waspada untuk waspada mengenai virus dari kejahatan peretas tadi. Nah, yang terakhir, kerjasama pemangku kepentingan negeri internasional di bidang keamanan cyber atau cyber security. Oke, itu contoh abstraknya, teman-teman. Kita langsung ke landasan teori saja. Nah, di landasan teori ini sudah saya sampaikan. Yang pertama ada teori strategi keamanan. Yang kedua ada konsep cyber security atau cyber security konsep. Yang ketiga ada teori manajemen. Jadi ketiga teori ini yang sudah saya jelaskan di jurnal itu memiliki sebuah keterkaitan, sehingga ini juga bisa dijadikan rujukan bahwa teknologi ini mempunyai beberapa dampak. Oke, landasan teori yang pertama ini ada mana. Nah, teori strategi keamanan. Keamanan dunia maya menurut Arnold harus dibangun di atas 5 bidang kerja. Kepastian hukum, ada namanya tindakan teknis dan prosedural, ada yang namanya ini struktur organisasi, ada yang namanya peningkatan kapasitas,
ada juga yang namanya kerjasama internasional. Dari yang disampaikan oleh Arnold tersebut itu memang cukup masuk akal, karena keamanan dunia maya ini harus meliputi kelima hal tadi. Jika salah satu beberapa hal tadi yang disebutkan oleh Arnold tadi itu tidak dilakukan, dunia maya bisa aman, tetapi tidak sesempurna jika kita melakukan kelima hal tadi. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, ada cyber security. Ada banyak sih terminologi mengenai atau interpretasi mengenai konsep cyber security. Para ahli juga menyebutkan mengenai apa itu cyber security, sehingga kita tidak bisa menentukan arti dari cyber security menurut satu perspektif saja, tapi bisa mengenai beberapa pandangan. Nah, jadi cyber security ini memberikan perubahan yang signifikan mengenai konsep keamanan. Jadi semakin maju sebuah teknologi, kita diharapkan harus juga semakin maju mengenai keamanan cyber tadi. Istilah keamanan informasi ini memiliki dua konsep berbeda, atau dalam konteks tertentu terdapat kesamaan pengertian jika dikaitkan seperti itu. Dan contoh landasan teori yang ketiga ini yakni teori manajemen informasi. Ada 4 landasan utama dari teori manajemen teknologi informasi ini tadi, yakni yang pertama mengenai pengembangan perangkat lunak, yang kedua pengembangan perangkat keras, yang ketiga ada konten manajemen atau manajemen konten, yang terakhir ini pengembangan internet atau pengembangan sistem informasi kompetitif. Jadi di landasan teori yang sudah saya sebutkan di jurnal saya ini memiliki sebuah runtutan yang saling terkait. Ini langsung menuju ke metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya gunakan ini ada yang namanya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yakni dengan teknik kualitatif yang memungkinkan saya sendiri untuk berbagi pemahaman persepsi orang lain dan mengeksplorasi bagaimana atau mengatur makna dari kehidupan sehari-hari. Untuk teknik pengumpulan data yang sudah saya lakukan yakni mengenai pertama ada studi pustaka. Jadi studi pustaka ini bukan hanya membaca buku sih. Kalau saya ini membaca beberapa jurnal, ada juga membaca sebuah website yang ada di internet. Yang kedua yakni dokumentasi penelitian. Nah, dokumentasi ini saya ambil dari beberapa analisa mengenai sumber informasi yang ada atau dokumen-dokumen kebijakan strategi cyber security di Indonesia. Untuk pembahasannya, jadi cybercrime mulai muncul di Indonesia ini sejak tahun 1988. Dulu dikenal dengan nama cyber attack. Jadi penciptanya itu melakukan atau menciptakan sebuah worm atau virus menyerang komputer yang mengakibatkan kurang lebih 10% komputer di dunia ini terkoneksi mengalami internet mati total. Cukup keren kan? Jadi kalau bisa kita artikan, cybercrime itu suatu tindakan atau kejahatan yang berkaitan dengan teknologi komputer di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cybercrime juga merupakan kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau kelompok. Jadi kejahatan ini bisa dilakukan oleh perseorangan atau beberapa kelompok yang menyerang sebuah sistem keamanan komputer atau data-data dalam sebuah komputer, teman-teman. Kejahatan itu bisa dilakukan dari berbagai motif atau beragam motif. Contohnya untuk kepuasan diri, yang kedua untuk merugikan ekonomi atau politik sebuah negara, seperti itu teman-teman. Contohnya
ada tindakan kriminal, penyebaran video tidak dosa-dosa atau video seperti tidak porno seperti itu teman-teman. Nah, banyak sih perkembangan sebuah trojan itu yang ditujukan kepada instansi pemerintah. Nah, sedangkan tantangan cyber di security ini juga cukup harus penting. Seperti itu teman-teman, ada tantangan cyber security, area society, munculnya teknologi waktu membutuhkan. Nah, sedangkan strategi untuk penguatan cyber security di Indonesia ini ada yang namanya capacity building, yakni program pelatihan dan peningkatan keahlian keamanan cyber. Seperti itu, ada capacity building. Yang kedua, ada pembentukan undang-undang. Jadi pemerintah ini harus membuat sebuah undang-undang yang cukup ketat yang ditujukan untuk menangkal si kejahatan cyber tadi. Nah, yang ketiga ada peningkatan sumber daya manusia. Jadi manusia yang ada di sebuah negara tersebut dihimbau atau diberi pengetahuan atau dikasih seminar mengenai maraknya peretasan dan bagaimana cara kita untuk meminimalisir dampak tersebut. Yang ketiga ini kerjasama. Jadi pemerintah mungkin bisa kerjasama dengan beberapa lembaga atau pihak yang ada di luar negeri mengenai bagaimana cara mengatasi masalah cyber tersebut. Jadi kesimpulannya ini bahwa saat ini di Indonesia ini sedang berada di tengah-tengah darurat keamanan dunia maya dan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Strategi dunia maya, keamanan yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan keamanan masyarakatnya tadi bisa peningkatan kapasitas, pembentukan undang-undang, meningkatkan sumber daya manusia, kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi cybercrime. Seperti itu teman-teman. Jadi dari penelitian yang sudah saya lakukan ini kita berfokus untuk bagaimana mengatasi dari kejahatan. Di jurnal ini juga sudah saya kasih beberapa daftar pusaka sehingga teman-teman bisa membuat keputusan atau pandangan lain jika mungkin di jurnal ini merasa tidak ada sempurna. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari Pak Farhan. Mungkin yang ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, Nur wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.